di switch dengan materi fikih, materi kitab. Jadi minggu ini pakai buku paket PAI, LKS PAI, minggu depan pakai kitab Mabadiul Fiqhiyah. Jadi gitu. Set. Nah, nanti kalau seumpama ditanya pendekatannya, tak jawab, tak kasih bocoran Pak Afla. Kalau pendekatannya pendekatan konstruktivisme. Nah, pendekatannya konstruktif. Apa itu konstruktivisme? Nggak usah dijelaskan. Insya Allah paham. Jadi pembelajarannya itu di ada skenarionya, ada sintaknya Pak. Dan semuanya itu berpusat pada murid. Tapi di sini model pembelajarannya, kalau di model pembelajaran terbaru kan PBL, PJBL. Nah, di sini itu model pembelajarannya kayaknya masih pembelajaran lama. Kenapa kok demikian? Karena kita guru-guru yang formal yang ngajarnya di pendidikan dan yang pernah ikut PPG juga, itu kalau kita terapkan di Amanatul Ummah bisa, cuma akan sulit sekali karena yang namanya anak-anak ini referensinya sangat terbatas. Beda dengan anak yang di luar. Anak di luar kan mereka mudah mencari sumber-sumber lain. Tapi kalau di sini terbatas sekali. Handphone nggak bisa. Jadi mereka kalau meminjam HP ya untuk menghubungi orang tuanya. Jadi tidak bisa mencari sumber yang lain. Nanti dengan Pak Afla pasti akan tahu langkah awalnya itu apa, mulai ngajarnya itu apa Pak, dan sampai diakhirinya bagaimana. Nanti sama beliaunya. Cuma saya kasih prolog ini biar nanti jenengan nggak kaget. Loh kok begini? Rata-rata di Amanatul Ummah yang pesantren akan seperti itu. Kita yang guru, istilahnya guru profesional, yang PPG, yang ya kita bisa melakukan pendekatan model pembelajarannya PBL bisa, cuman akan ada miss di anak-anak. Seharusnya kan kalau PBL itu anak-anak tidak perlu diajari kan. Mereka membawa sesuatu dari rumah, apa yang mereka dapat, sehingga ketika waktu pembelajaran guru tinggal mengarahkan saja gitu. Kan di sini nggak bisa begitu. Betul, karena ya keterbatasan referensi dari sumbernya anak-anak. Itu prolog saya Pak Afla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afla atau biasa panggil Pak Afla. Saya ngajar di sini yang lebih fokus ke untuk materi sekolah itu PAI, tapi gabungan dengan di samping PAI tapi siangnya ngajar Pak. Jadi kalau untuk PAI kita mulai karena saya itu paham juga untuk yang masalah penelitian ya. Karena saya dulu basic saya dulu adalah kuliah saya adalah akuntansi. Jadi ya lompat. Jadi saya beda penelitian. Jadi saya kan lebih ke perusahaan dan jadi monggo kalau memang ditanyakan apa saja insya Allah kita jawab sesuai dengan yang diajarkan di SMP. Kalau untuk menyampaikan materi kita dimulai dengan pertama kita doa. Anak-anak itu sudah mendapatkan buku paket PAI dan buku LKS. Kita arahkan untuk anak-anak di setiap pertemuan agar memahami apa yang akan kita sampaikan. Anak-anak kita sarankan untuk membaca terlebih dahulu
pembacanya terlebih dahulu, mungkin yang penting-penting digarisbawahi, dan yang tidak paham bisa ditanyakan secara langsung. Karena kalau mereka tidak membaca terlebih dahulu, langsung kita sampaikan materinya, malah mereka biasanya bingung. Jadi kita arahkan untuk membaca terlebih dahulu dari materi yang mereka punya. Jadi untuk materi yang tidak ada di buku paket atau LKS baru kita sisipkan, kita tandai, kita sampaikan. Kenapa kamu tak memunculkan masalahnya? Jadi setelah materi kita yang tanya jawab, ada yang tanya, kalau ada anak-anak kita, ada yang mungkin ditanyakan ya kita akan sampaikan. Kemudian di akhir, kalau tidak ada biasanya kita kasih di setiap LKS kan setiap bab itu ada contoh-contoh soal. Kita arahkan untuk anak-anak untuk latihan menyelesaikan soal-soal. Dan kalau di akhir teman ya kita akhiri dengan monggo kalau mau ditanya. Pak Rahmat, kurikulumnya pakai K13 Mas ya. Insya Allah tahun depan pakai Kumer. Kamu masih K13. Karena sebenarnya sekolah kita ini adalah kelas jauh dari SMP Unggulan Amanatul Ulama Surabaya. Semua yang ada di Pacet ini namanya kelas jauh. Itu Surabaya. Cuma muridnya paling sedikit di Surabaya, yang banyak di sini. Kalau Surabaya kan PP pulang pergi. Makanya di sini namanya SMP berbasis pesantren. Dulu zamannya Pak Muhammad Nuh memang ada namanya SBP, sekolah berbasis pesantren, di mana ada sekolah negeri atau sekolah yang naungannya SMP, cuma siswanya separuhnya atau seperempatnya yang tinggal di pesantren. Dulu ada SK-nya. Nah, tahun 2008 atau 2009 pas zamannya menterinya Pak Muhammad Nuh. Kemudian Pak Yai menerima SK itu untuk mendirikan SBP. Nah, SBP yang diminta itu kan ada banyak sebenarnya, ada tahfidz, ada olahraga. Nah, Pak Yai mengambil yang tahfidz. Nah, sama Pak Yai dipindahlah anak yang pesantren tersebut dipindah ke Pacet. Tidak gabung dengan yang ada di Surabaya. Yang di Surabaya khusus yang PP. SMP-nya yang PP ke rumah. Iya. Yang di sini yang di pesantren. Iya, yang pesantren. Jadi di sana tidak ada pesantren, hanya sekolah saja. Ya, untuk yang SMP. Oh, gitu. Pak, untuk ini kan saya kemarin tanya sama Mbak Ica mengajar di MTS. Mbak, ternyata ada berapa sih Mbak SMP? Ternyata banyak sekali. Banyak. Ada TS, ada Banyak. Nah, keunggulan misalnya perbedaan antara SMP BP dengan MTS misalnya, atau MTS unggulan atau MTS Amanatul Umah. Kalau SMTS itu semuanya sama ya, semuanya itu sama. Induknya ada di Surabaya. Kalau tadi kan SMP bercabang kelasnya menjadi SMP BP, ya. Kalau MTS unggulan dimekarkan, dipacet menjadi MTS Excellent sama MTS CI, cerdas akselerasi, cerdas istimewa. Jadi tiga, jadi bercabang menjadi 3. Ini yang induknya Surabaya. Kita bedakan ya, induk Surabaya. Karena nanti ada induk Mojokerto. Saya bingung. Bingung ya? Bingung jenengan. Pak calon wali santri aja bingung. Ya, kita batasi dulu yang cabang Surabaya ya. Yang pertama SMPBB karena cabang dari SMP unggulan, tadi yang sudah saya jelaskan. Terus kemudian MTS unggulan mencabang lagi menjadi Excellent dan CI. Excellent itu 3 tahun, CI 2 tahun. Nah, kalau kelebihannya apa? Kalau CI itu akselerasi 2 tahun sekolahnya. Kalau Excellent 3 tahun, cuma ada namanya pembelajaran kitab kuning. Ada
hari Selasa pengajian dengan Pak Yai kita hubungi. Kalau SMP BP ya seperti yang saya jelaskan tadi, karena mendapatkan SK Kemendikbud mendirikan SBP dan Pak Yai memilih tahfidz. Jadi di antara ini yang tahfidz cumanya SM. SNPDP yang mewajibkan siswanya untuk Tahfidz. menghafal. Nggih. Ada target Pak untuk Kalau target ada 9 juz selama 3 tahun. Kita nggak pernah mentarget anak itu tinggi gitu ya, karena kan mereka harus seimbang porsinya, belajar agama, belajar ilmu umum, belajar tahfidz. Tapi selama ini banyak murid-murid kita yang melampaui target. Minimalnya 9 juz, jika lebih baik. Iya. Nah, untuk yang 9 juz ini Pak, untuk siswa bisa memilih saya mau menghafal juz 1, 5, 30, 29 kan, atau Nggak bisa. sampai Itu 9? diprogram oleh guru tahfidznya. Oh. Kalau guru tahfidznya itu misalkan memprogram apa sih modelnya juz 30, 1, 2, 3 ada. Itu programnya guru tahfidz masing-masing. Kan ada yang biasanya dari belakang dulu menghafalnya, dari juz 30 sampai 25 sampai 20. 30 kemudian 1. Oh, 30 dulu nanti Pak, kemudian 1 sampai 8. Tapi 30 bisa nggak dihitung ya? Dihitung. Oh dihitung. 9 juz itu 9 plus 30. Karena SD juga kan Pak, sekarang SD diwajibkan untuk juz 30. Berarti di SMP Sebenarnya nggih program memang SMP 9 juz, tetapi tidak kita mewajibkan harus minimal 9 juz semua. Enggak. Karena kebanyakan yang masuk di SMP itu ya memang Dari anak SD. Jadi namanya anak-anak SD ya banyak yang belum bisa membaca. Jadi ya kalau belum bisa membaca ya tidak kita arahkan untuk menghafal. Kita arahkan untuk bacaan dulu setelah tahun 1 tahun. Jadi kalau mereka dalam 3 tahun dapat hafal juz 30 itu ya sudah bagus. Yang penting membaca itu sudah Jadi ada kelasnya. ada kelasnya. Kelas A, B, C, D itu. untuk menghafalnya atau Jadi ada program kelas ada kelas unggulan. Jadi kalau kelas unggulan itu sudah pasti semuanya nanti akan 9 juz. kelas unggulan dengan kelas reguler pembelajaran secara normalnya mereka, Berbeda. Oh berbeda. Jadi misalnya ada anak yang kelas regulernya kelasnya B, ternyata di tahfidznya dia kelasnya A. Banyak sekali. Oh, ada. Banyak. Tapi tetap rata-rata ya A, anak A itu pasti tahfidznya A. Mengikuti rata-rata itu gitu. Tidak pakem karena ya ada kelas D. Tapi kita yang di formal tidak menggradingnya itu pinter, terus yang B agak pinter enggak. Yang kita ambil cuma yang pinter, B, C, D campur. Nggih, Pak. Kayaknya di kampus, Pak. Karena kan sekarang PPDB. Oh, wonten nggih, nggih. Untuk pagi Pak, kegiatan rutin pembiasaan siswanya itu Mulai jam berapa? mulai bangun pagi atau mulai sekolah? Mulai sekolahnya atau pagi. Dari bangun pagi ya. Berarti kan nih Pak, kalau anak-anak SMP ini memang ditaruh di asrama yang memang jadi satu. betul. Nah, dan gitu. Untuk MTS memang gedungnya jadi satu MTS. Beda. Semuanya beda gedung. Gedungnya beda. Nggih. Tapi dalam satu sekolahan mereka satu sekolahan ya gedungnya untuk asramanya gini. Nggih. Untuk laki-laki perempuannya jadi satu atau Beda. oh bisa. Jadi yang kalau sekolah mereka perempuan sendiri yang laki-laki sendiri. Untuk pagi bangun tidur makan. Dimulai dari jam 3 kurang seperempat kita bangunkan, kemudian lanjut jam 3 kita bangunkan, kita arahkan ke masjid jam 3 untuk sholat malam. Sholat malam dilanjut sholat subuh yang dilakukan oleh kiai, kemudian dilanjut pengajian kita pada subuh yang dipimpin langsung oleh kamu kiai setiap hari.
sampai sekitar jam 6 atau jam 6 kembali mandi, sarapan, persiapan untuk sekolah. Oke, jam 7, kemudian jam 7 ada apel pagi yang biasanya adalah membaca Yasin dan istighosa dari Yusuf Jaya Manado. Kemudian dimulai pembelajaran jam 7:30 sekolah pagi isi sampai jam 12 isinya materi pembelajaran mapel umum dan mapel agama. Jadi ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada PAI, Solo, hitungan pembelajaran. Dilanjut jam 12 kemudian sholat zuhur sekitar sampai jam setengah satu isoma makan sampai jam 1:15. Setelah kita lanjut dengan apel siang, pembacaan Yasin dan istighosa. Kemudian masuk kelas Tahfidz. Jadi siang itu khusus untuk tahfidz. Mulai ngaji Al-Quran jam 2:15 sampai jam 4:15, sekitar 2 jam. Jadi kemudian dilanjut istirahat, dilanjut sholat asar jam 4 sholat asar, 4:30 istirahat, mandi, persiapan sholat maghrib 5:30. Kita berangkat ke masjid sholat maghrib, dilanjut dengan pengajian pada maghrib, pengajian kitab yang dipimpin oleh Gus putra dari putra dari Romo Kiai seperti Gus Bara, Gus Ilyas, Gus Abid, Gus Muin. Sampai sholat isya. Setelah sholat isya kemudian kembali ke asrama untuk makan malam, istirahat, makan malam. Kemudian kita arahkan jam 8 atau jam 8:30 kita arahkan untuk belajar malam sampai 9:30. Kemudian jam selesai jam 10 harus sudah tidur malam. Jadi tidur anak-anak ya kurang lebih 5 jam. Sehari 5 jam. Selebihnya tidur dalam Kelas. Di sela-sela. Sela-sela mereka istirahat. Padat sekali. Kalau bebannya mereka ini dengan CI lebih beban tahfidznya. Kira-kira itu tidak mengganggu kesehatan dari siswanya karena kan secara tidak langsung itu istirahatnya itu betul-betul kayak terkuras. Kalau Apakah saya ada contoh kasus siswanya ada yang sakit atau apa? kalau sakit ya ada juga. Kalau sakit bukan karena kurang istirahat, yang banyak istirahat juga Sakit. jadi sebenarnya tidak pengaruh kurang istirahatnya. Kalau anak-anak sakitnya itu mungkin dikarenakan karena kontrol makannya, bukan karena pengaruh istirahat. Jadi makannya yang mungkin tidak teratur, malas makan atau sering makan mie yang bikin Itu makanya pedes-pedes. makan pedas itu kan karena sukanya. Kalau untuk istirahat, alhamdulillah. Kalau udah kebiasaan laku Pak nih, kalau udah kebiasaan tuh Anak-anak itu malah justru ketika waktu istirahat, ya ndak istirahat. Nah, Justru mereka lari. ini dulu memang karena banyak teman. dulu banyak istirahat. Ketika dulu banyak istirahat, anak-anak ya tidak istirahat. Akhirnya ya kita padatkan jadwalnya. Jadi anak-anak waktu istirahat ya main, ya tidak tidur atau tapi malah main, main bola. Bapak untuk persiapan tahun depan melakukan buku baru ya kan Pak? Iya. Bapak Ibu mungkin apa sudah melakukan pelatihan? Untuk masalah itu memang kita belum melakukan pelatihan, tapi kita kan sudah baca-baca referensi. Terus kemudian kita ini punya 2 guru penggerak juga, mentor juga di sini. Ada 2 yang sudah jadi peserta guru penggerak dan juga sudah menjadi tentornya di Surabaya. Jadi nanti beliaunya yang akan kita jadikan sebagai narasumber untuk membuat workshop atau
atau semacam seminar kecil-kecilan. Saya kira tidak terlalu banyak perbedaannya, cuma untuk pembelajarannya lebih condong ke PJBL setahu saya ini. Model pembelajarannya ke PJBL. Bentar lagi. Ayo dong bapak tuh mana pak? Maaf pak, jadi begini. Kira-kira alasan mengapa belum diterapkan kurikulum Kumer. Ya. Alasannya begini, karena kita ini kan kelas jauh dari yang Surabaya. Untuk mengganti kurikulum beda dengan sekolah luar, karena kita kan yang pertama kita harus matur ke yayasan dulu, dan kita pakai apa sudah kita tawarkan awal tahun kemarin sebelum kita deal-dealan dengan buku pihak Erlangga. Pakai kurikulum apa pak? Kumerna, Kurtilas. Kita tanyakan ke yayasan, kita tanyakan ke SMP pusatnya yang di Surabaya. Oh ternyata mereka masih belum siap untuk Kumer. Oh siapnya masih Kurtilas. Oh ya sudah, kita ikut saja karena nggak mungkin sana Kurtilas kita Kumer. Jadi kita mengikuti yang di Surabaya. untuk ini pak karena ini kan cabang di Surabaya. Untuk ijazahnya berapa? Kalau ijazahnya ya sama dengan yang pusat. Jadi Surabaya. Surabaya. Semuanya Surabaya. Bed-bednya ya SMP Unggulan Amanatul Ummah Surabaya. Tidak ada Pacet Mojokerto, tidak ada. Karena saya cabang. Cuma tulisannya nanti SMP Unggulan Amanatul Ummah program sekolah berbasis santren. Karena ini juga MTS Unggulan Amanatul Ummah program cerdas istimewa, program excellent. Nanti MBI juga program bertaraf internasional. MBI Cabang Surabaya. Pak, misalnya saya wali santri, saya mau masukkan anak saya SMP di sini misalnya. Ini tesnya itu di tes apa saya bisa milih? Saya mau anak saya di SMP BP deh. Saya mau anak saya di SMP MTS 9. Apa bisa memilih atau nanti disatukan tesnya jadi satu, kemudian anak yang ini masuk ini, yang ini Enggak bisa. Jadi memilih. Jadi jenengan sebagai wali santri harus sudah tahu profilnya masing-masing. Ketika mau masuk SPB ya tesnya di SPB. Kita enggak bisa oh aku sekarang IQ-nya tinggi masuk CI, yang agak tinggi masuk BP. Nah itu kan kasihannya pas IQ. Enggak. Jadi ada setiap lembaga ada keunggulannya masing-masing. Anak saya misalkan kalau di sini kan saya mau anak saya jadi aktif, jadi saya harus masuk di SMP. mau anak saya 2 tahun. masuk di CI. Itu nanti misalnya nih Pak, misalnya nanti saya tujuan utama di CI misalnya, saya misalkan tujuan anak saya di CI, tapi ternyata anak saya tidak lolos, nanti bisa ikut di SMP PBB, bisa. boleh. Boleh. Daftar lagi. Tapi tesnya bukan serentak. Kata sini kan sekarang di MTS. kampus MTS Sembulan Ya. kata Pak Ngi. Besok SMP. Atau misalnya anak saya ikut semua nih, saya ini mana yang diterima nanti saya masuk kan. Itu banyak wali santri kita yang begitu. Mana itu? Milih nanti mana yang diterima mau masuk situ deh ngaten Pak Menawi. Boleh ngaten iki Pak Ngi. Boleh. Tapi kan eman uangnya kan mahal kan, daftarnya aja 400.000. 400. Kalau CI ke excellent itu bisa.
Jadi satu kali tes dari CI turun ke excellent bisa. boleh. Oh, ngoten. Karena masih satu lembaga independen. Satu kepengurusan. Kalau MTS ke SMP harus bayar lagi. Enggak, tanyakan lagi aja enggak apa-apa. Kalau iya. Jadi tahap-tahap tesnya itu kayak gimana Pak? Apakah langsung PAQ dari peserta didik ini atau Ini kita bicara SMP nggih. Iya, SMP Iya. mawon. Kalau dulu kita tesnya itu tes tulis. Tes tulis itu ya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, PAI. PAI-nya itu tajwid untuk menunjang tajwid sama PAI dasar kayak wudu, sholat, rukun iman, malaikat-malaikat. Dan setelah itu mereka ada namanya tes wawancara. Nah, wawancaranya itu apa? Kalistung, baca, tulis, hitung. Karena kan mohon maaf, ada anak yang tidak bisa baca, ada nggak bisa nulis. Kita juga pernah dulu mendapat siswa itu, kita evaluasi, maka ada namanya wawancara kalistung. Ada anak itu yang nggak bisa vokal ganda, penghargaan, menurutnya penghargaan. Iya. Dah, terus hitungnya nggak serumit itu ya, cuma hanya perkalian 2 digit. 76 dikali 86. Itu dulu. Sekarang ada lagi namanya tes psikologi. Seperti yang Tes psikologi yang terbaru. seperti yang tadi beliaunya ini. Nah, beliaunya itu adalah psikolog, punya badan yang sudah ada akta notarisnya. Kita percayakan untuk memberikan aspek intelektual dan kepribadian, dan mereka berhak menolak anak. Jadi kita punya jenengan kita tunjuk dan jenengan berhak menolak anak. Kenapa? Karena Pak Yai tidak ingin ada kasus-kasus yang di pondok yang ada di Surabaya, bukan AU Surabaya ya, yang pernah membakar pondok terus. Nah, jadi nanti di sini akan tampak di sini. Misalkan ini, ada kecenderungan agresif dan menyakiti orang lain, suka membantah, suka meremehkan suatu aturan, nanti tidak direkomendasikan. Jadi misalnya tesnya semua bagus, ternyata psikolognya wah ini anak ini kecenderungan Tidak akan diterima. Ini yang tahun ini, tahun dulu tidak sampai. Ini tahun pertama dengan tes psikologi. Iya. Makanya agak mahal biayanya, 400.000. jadi tahun kemarin itu cara tesnya untuk masuk di SMP itu kayak gimana? Ya yang tadi Kalistung nah. Kalistung. Tanpa psikologi. Psikologi terapkan. Ini psikolognya diterapkan di semua jenjang pendidikan. Pak. Saat ini semua Amanatul Ummah harus tes psikologi. Mau Pak bertanya lagi. Gih. Jadi kalau semisal peserta didik itu masuk dalam kategori siswa yang tanda kutip psikologinya itu buruk, jadi tidak diterima masuk di sekolah ini Pak? Atau Iya, tidak? karena mohon maaf, kita itu, saya Pak Afla ini, beliau kan tinggalnya di pondok dan ngurusi anak-anak ini. Mohon maaf juga, karena di Amanatul Ummah ini itu wali santri dan santrinya itu orang menengah ke atas. Beda dengan pondok di luar pada umumnya. Kalau di luar pada umumnya pondok mungkin ya sandal hilang, itu anak pondok biasa, benar ya? Iya. Ada anak yang minta kecap, halah biasa, namanya pondok. Di sini tidak bisa. Tengker sesama anak. Kalau di luar, mungkin di SD, jangan kan ngajar SD di belakang. Bisa. Bisa. Maksudnya, nah itu kan masalah anak, biar diselesaikan sama anak.
Di sini tidak bisa, karena berawal dari ekonomi orang tua menengah ke atas. Jadi setiap kecil saja pasti akan dibesarkan oleh santri. sangat berbeda dengan zaman saya dulu, zaman Pak Afla dulu, era sekarang. Pasca pandemi ini Pak ya, itu sudah wow, perubahan wali santri kita drastis. Kalau anaknya sih tidak seberapa ya, cuma wali santrinya yang perlu di parenting. Oh, berubah. Jadi kita benar-benar aksi bumbuli, makanya ini dimunculkannya kita oleh khawatirnya ada juga anak itu di rumah nice baik, good teacher, good student, good children, baik sekali. Ternyata mondok keluarlah sifatnya suka ini keluar semuanya. Teman seasramanya jadi kena korban semuanya. Nah, itu kita nggak ingin di situ. Kemarin kita konsultasi sama psikolog, ada kayak gitu loh Bun. Loh iya Pak, kayak gitu tuh pasti ada di anak. Cuma sikap itu bersembunyi. Bersembunyi kenapa? Oh karena ada orang tua di rumah. Oh dikontrol sama orang tua. Loh ya. Ketika tidak ada orang tua, sifat ini keluar. Maka dari itu kita butuh psikolog yang harus ada bertanggung jawabnya, ada surat izinnya. Kalau seumpama oh itu psikolog biasa, kita bisa dituntut. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Legalitasnya. Enggak, tanya lagi, tidak apa-apa. Tanya lagi Pak, kira-kira kasus seperti itu pernah terjadi di sini Pak? Ya pernah. Kita keluarkan. Baru berapa bulan? Simpelnya dulu Pak. Buddha. Putra. Baru 2 bulan. Bully. Iya. Ya, istilahnya aktif lah. Dan ternyata ketika waktu ditanya sama Ustadz, ternyata di rumah sebenarnya begitu. Cuma orang tuanya nggak tahu. Sejak SD, karena terlalu sering bergaul dengan anak yang lebih tua. Nah, lebih tua, gaulnya dengan anak SMA. Ketika waktu SD, nah, ketika pulang, nice sekali sama orang tuanya, ramah. Di pondok, ketemulah dengan kakak kelasnya yang MA, SMA. Keluarlah sifat itu yang awalnya bersembunyi pada orang tua, keluar. Makanya kan di pondok itu tidak bisa merubah anak itu dari iblis menjadi malaikat, tak bisa, karena di sini bukan pondok yang begitu. Dapat mencegah. Iya, mencegah, menasehati sih iya. Pendampingan, kita selalu melakukan pendampingan, itu yang akan sekiranya tidak muncul. Tapi ada anak yang broken, buruk, jadi baik ya banyak. Dan banyak. Kira-kira tidak ada SP dulu surat peringatan kebijakan untuk jangan semua santri seperti Kalau gitu kita sudah ada. Nggak mungkin kita langsung Istilahnya takziran buat anak-anak dulu, santri yang mulai ringan. Karena pendidik anak itu paling sulit itu ketika SMP. Dalam masa transisi dari anak ke remaja. Misalnya SMP ya ikut temannya, ikut
kesana. Jadi memang paling sulit itu ketika masyarakat. Jadi kita lebih banyak melakukan pendampingan, termasuk setiap hari ada guru yang piket ini full 24 jam. Tidak di asrama, tetapi di setiap lantai itu ada khusus asrama guru. Ada untuk asrama putra itu 3 lantai, setiap lantai ada asrama satu asrama dan mereka yang tinggal adalah mereka guru-guru yang belum menikah. Jadi yang belum menikah memang dominasi tinggal di sini bersama dengan Waalaikumsalam. oh iya. Aku tahu kasus itu pas apa Sorenya sama sore. Apa yang menyangkut PMI? Pelajaran agamanya lebih banyak. Yang dari lebih banyak dan Apa itu? iya ada kita cuma kalau di pelajaran agama ya cuma sebentar. PAI, fikih, Wali santri ini sudah setiap makan satu minggu. Sebenarnya pengen satu jam mata pelajaran nahu satu jam satu minggu. Di sini siswa tidak bisa. Oh, Anastasia Nadia Putri. 2 tahun yang lalu nggih. Nggih. Mabadi Usidin, Ansilali, yang nahunya Jumia. Ada tauhid juga, tauhid cuma kita kasih untuk tauhid itu di kelas 7 saja karena kelas 4, 8, 9 sudah banyak pelajaran yang harus diberikan oleh kita. Jadi tauhidnya kita cuma di kelas 7. Jadi sebenarnya ya tidak, kalau dengan MTS ya tidak ketinggalan banyak. Kalau di MTS ada Al-Quran Hadis, ada SKI, ada Akidah. Jadi kalau di pagi hari fokus pelajaran agama dan ilmu, siangnya menghafal. Sebenarnya kalau di logika kok menghafalkan di siang hari kan di waktu lelah-lelahnya, waktu lelah-lelahnya pikiran kan harusnya istirahat tidur. Jadi kalau anak-anak ketika di jam istirahat sudah pernah kita terapkan pelajaran hafalan ngajinya sore hari, siang kita arahkan istirahat tidur, ya tidak tidur, malah main. Jadi sudah kita padatkan dibuat mengaji. Yang bisa nanti setelah hafalan, setelah setoran ya istirahat sambil tidur aja. Jadi tidur di sela-sela. Tetap kewajibannya tetap aja. Karena dari tafid karena kan kelas, ada kelas 9 berjenjang sampai terakhir. Nah itu beda metode. Kalau kelas unggulan ya bisa satu hari 1 halaman atau 2 halaman. 47 terakhir ya. Oke. Misi Pak, apakah kelas Saya tinggal dulu nggih. Oh iya, makasih Pak. Nggih, monggo. Kan kelas SMP ini Pak kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi di kelas 1 ini apakah kelas 1 unggulan itu digabung hafalannya? Contoh kelas 1 unggulan, kelas 2 unggulan, kelas 3 unggulan, apakah digabung? Ada unggulan setiap jenjang, setiap kelas 2 unggulan. Dan itu gurunya
Contoh gurunya saya kebetulan sekarang ngajar kelas 7A, dan saya akan mengajar mereka sampai mereka lulus 7, 8, 9. Jadi fokus satu guru. Jadi saya mengajar sekarang kelas 7 saya mengajar. Jadi nanti ketika mereka naik kelas 8, ya saya tetap mendampingi. Mereka kelas 9 saya mendampingi. Jadi kita mengenal mereka mulai mereka masuk, kita sudah melepas ketika mereka lulus. Jadi fokus satu guru. Kayak gitu ya Pak. Yeah. Jadi kan kalau semisal Pak Bapak ngajar di kelas unggulan, jadi yang kelas Tapi kalau yang PAI-nya? agak Yang tengah-tengah Iya. ya tetap siapa yang ngajar Pak? ada ngajar. Ada guru khusus PAI yang damping. Enggak, yang tafid ini ya. Oh Yang iya, tafid. tapi sama. Berarti yang mendampingi semua. Oh, ada ya. Ada. Per guru. Per kelas guru ada satu Ada guru. satu guru sampai mereka selesai. Jadi akan mendampingi sampai lulus Sampai 7, 8, 9. Jadi saya akan mendampingi anak saya kelas 7 ini, kelas 7A ini Bulan ya, ini. sampai mereka lulus nanti kelas 9. Jadi tidak dilupakan. Ya, karena saya mengenal mereka kan dari awal masuk. Dan nanti ketika istilahnya seperti pondok, kita dididik dari nol. Oh, jadi kita mengenal sampai mereka lulus. Jadi mengenal karakternya, kemampuan. Jadi kayak emosionalnya itu terbangun Pak. Tapi kalau untuk pengajaran PAI sendiri di sekolah di kelas Kalau sekolah dan wali kelas itu berbeda setiap Ganti. setiap tahun atau setiap kenaikan. Jadi kalau saya ngajar PAI kelas 9. Kelas 9 sekarang Pak. Kalau kita kalau fikihnya mabadi fikih, kalau kelas 1 mabadi fikih jilid 1, kelas 2 mabadi fikih jilid 2, kelas 3 Fikih berat-berat itu ya. sebenarnya kan di setiap jilid itu kan hampir sama, cuma lebih karena belum, karena kebanyakan wali santri sendiri juga biasanya tidak mengizinkan atau tidak setuju ada diadakan tur. Karena mereka lebih pengennya ya lebih baik jalan-jalan sendiri satu keluarga, pengennya satu keluarga. Karena mereka kan sudah kumpul 3 tahun. Ya, jadi pengennya ya jalan-jalan dari kreasi sendiri. Jadi sampai sekarang belum ada, walaupun memang ada sebagian anak-anak yang minta Pak, waktu lulusan berarti kan sudah tidak pandemi. Belum. Maaf Kak, bertanya lagi, kalau di pembelajaran kelas 1 itu lebih menekankan fikih di pembelajaran apa Pak? Maksudnya pembelajarannya Sesuai di kita di mabadi fikih itu masih dasarnya. dasar fikih. Dasar. Jadi seperti cara sholat, syarat-syarat melaksanakan sholat, syarat berwudu, kita sudah berwudu maka apa yang harus dilakukan, tempatnya suci. Nah, itu masih dasar-dasar. Tapi kalau nanti sudah di jilid 2 itu dasar tapi sudah dibagi meluas. Seperti hukum, sunnah, hukum ajaran itu luas. Jadi semakin tinggi jilidnya itu ya semakin luas. Jadi kitabnya juga sedikit lebih tebal. Memang selisih 5. Tapi isinya semuanya hampir sama. Bulan 12 berarti nomor 1 Kelas 9 ini nomor menekankan 2 Lebih pembelajaran dan kita tambahin praktek. Di hari kelulusan akan adanya praktek. Sholat jenazah. Kalau memang diperlukan ya cara membungkus jenazah yang kita terapkan. Memang yang anak-anak yang jarang mengetahui itu kan ketika sholat jenazah hukumnya itu yang anak-anak orang ya tidak memahami Karena cara. jadi ya kita jadi kita terapkan. Suami kan sudah biasa, suami saya modern Pak. Kalau ada pernikahan sudah, kalau saya ini Awalnya. kebayang-bayang gitu loh gimana sih? Saya
belum bisa takdir. Ini karena ya mungkin karena dulu tidak ada teori lah istilahnya langsung pembelajaran. praktek. Nggak ada prakteknya. Kalau teori pasti udah. Ini itu ada di pondok, saya di Mojokerto Pak. Ada jenis lomba gitu. Jadi teman sendiri yang dia gitu. Saya maksudnya kalau orang menghadapi orangnya sama orang menghadapi saya masih belum tahu. Kayak kebayang-bayang gitu. Ya, Pak, kalau PAI-nya itu apa sama ada SKI, VK, hanya VK apa? Kalau dilihat saya kebetulan di kelas 9 ada juga SKI. Saya juga ngajar di kelas 7 walaupun cuma satu kelas. Itu ada tentang ada SKI tentang berbagai seperti pengenalan sejarah, biografi singkat, Tapi digabung ya. kayak biografi LKS itu aja. Oh, berarti satu Tapi LKS. cuma satu bab. Satu bab. Kalau kecepatan kalau sejarah 12 tahun sekarang sampai pilih yang mana ya, kalau kemajuan itu jarak atau perpisahan. Ada kita yang kalau isi Kan ya karena kita gabung karena waktunya yang memang terbatas, jadinya kita PAI-nya seharusnya dua jam, kita jadikan 1 jam, yang 1 jam adalah Pakai jarak atau pakai Satu perbedaan? jam belajarnya kalau di SMP itu nih 30 menit. Kecepatan. 40 menit. Ya betul. Berarti kalau Berarti hanya kemajuan pakai 40 menit nota jarak. 40 menit. Oke. Lanjut. Sekarang nomor 12. satu minggu nih kok. Iya. Ini kita kalau PAI kan mungkin materinya banyak, jadi kita arahkan untuk anak-anak, kita arahkan untuk membaca terlebih dahulu nih, agar tidak menghabiskan waktu. Nah, kalau membaca bacaannya kan tidak terlalu banyak setiap. Ya, kalau waktunya masih beda, biasanya satu bab itu ya 2 minggu biasanya. PAI satu minggunya termasuk gurunya, termasuk Betul. ini ku 1 minggu pinten jam ini Pak. Saya sebetulnya cuma ngajar PAI fikihnya. PAI Jadi satu kelas di kelas 9A 2 jam, berarti yang satu PAI, yang satu fikih. Yo yang kiri berapa? Iya. Jadi bisa saya menerapkan kalau pengen lama. Sekarang minggu ini PAI, minggu depan fikih. 45. Terus yang ke kanan berapa? Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Kalau kanan kiri berarti Ada guru sendiri harus. betul berapa berarti? 50 dikurangi? Jadi saya guru PAI fikih, nah ada guru nahwu sorof, ada guru bahasa Arab. diajar bahasa Arab juga. Iya. Anak-anak kelas Ya, berarti berapa, belajar Mas? bahasa Arab. Nah, Jadi saya ya 35, lebih 50 pembelajaran anak-anak SMP lebih komplek. Alhamdulillah karena saya dulu waktu SMP seusia mereka juga mondok. Malah pembelajaran kitabnya juga lebih banyak daripada salah saya anak-anak mondok, mondok Quran, ya, dapat 8 pagi ya. sekolah, Terus yang subuh, terakhir nomor maghrib, 2022. sore, ngaji. 22. Sudah ya sampean ya? 20 berarti 20. Mengaji nih tuh, kalau enteng mungkin cukup ke pengajian Romo Kiai itu. Pengajian Romo Kiai ini kan pun kitab. Romo Kiai ini kitab. Mutarul hadis. Sama kayak Jadi mutarul hadis kan berarti ini kan hadis. Jadi kita mengambil tapi kita tidak kalah dengan Lagi berarti. wonten tafsir. Nah, jadi kita tidak kita masukkan di pelajaran Contohnya kami sudah mendapatkan pembelajaran langsung. Bahkan itu ada juga pembelajaran akhlak kitab wasoya. Jadi anak-anak setelah apel siang kita selipkan wasoya. Jadi itu adalah kitab ya Mas ya, dapat 98. kita juga tidak ketinggalan dengan MTS yang ada pembelajaran. Tidak ahlak. Mas 98 ya, nanti diukur ujian tulisnya ya. Nanti
Ya, bagian baru saya kirim soalnya. semuanya sama. Ya sudah ya, saya Di ini masjid ya. semua Terima kasih assalamualaikum. MBI jadi satu di masjid semua. masjid yang Ya, turun. Jadi masjid besar ini kalau pagi full tidak muat. Kalau gini sepi kosong. Kalau kayaknya besar, tapi kalau pagi masjidnya jadi kecil, tidak muat. Iya. Satu kelas pinter siswa berapa? SMP sekarang sendiri itu 1.100 per kelas, maksimal 3. Untuk SMP saja 1.000. MTS beda lagi 1.200 MTS. Nanti belum yang SMA, MA, MBI sudah hampir 5.000. Itu yang santri sini. Belum kalau digabung dengan santri yang Surabaya. Surabaya kan ada lagi. Menyenangkan apa santri enggak? yang kampus. Jadi ya total semua santri Romanai kurang lebih 10 gitu. Sudah, ternyata dokter sendiri anaknya Bu Ilmi, Bu. Bu Ilmi. Mungkin ini Pak minta izin nanti pas Saya kurang tahu, sampean Bu. ngajar Kayaknya ini kemarin, pengen Bu. ngikut gitu. Oh, kalau sekarang masa ujian bisa. Masih ujian Bisa ya, berarti. bisa Pelajaran. Kan sudah bulan Desember itu Dapat ujian. di sana dari Oh iya. atau nomornya bapak bisa diminta kalau misal ada sesuatu yang ingin ditanyakan lebih konkret lagi. Catat nomornya, nomor bapak. mungkin bisa paling Bu. Underscore paling Bu ini maksudnya. Bisa paling Bu. 164 55 Jadi 55 Bu Ibu. Pak Hafsah. Oh ya Kak, ya Kak apa-apa, ya Kak apa-apa mau naik. Aslinya Jawa Tengah. Iya Bu, iya. Oke. Iya Bu. Iya Bu. Salam. Aku berapa kali tunggu Pak Danang. Sukses semua. Selamat sih. Butuh